perusahaan swasta, khususnya yang mempunyai proyek-proyek yang besar. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai divisi konsultan sendiri. Jadi supaya simple masalahnya, jadi semuanya sekarang ada EPC, makanya kontraknya itu biasanya dibuat EPC. Lebih ke arah bagaimana supaya semuanya itu ditangani oleh satu kontraktor saja. Multi package itu tadi saya sampaikan di awal-awal PLN dulu itu lebih banyak menggunakan multi paket kontrak, gabungan antara DBB sama DB itu khususnya untuk proyek-proyek yang besar ya, Suralaya, Cirata, Saguling, kemudian saya juga Python dulu ya. Grati termasuk, kalau nggak salah Grati itu termasuk yang salah satu menggunakan EPC yang pertama itu dulu. Seperti kalau di luar Jawa itu PLTU Asam-Asam yang 2x60 itu yang pertama itu juga masih menggunakan multi package kontrak itu. Kenapa? Ya karena tadi itu kita berasumsi waktu kita cukup ya. Jadi kalau dulu itu kan PLN itu di sisi engineering-nya sangat kuat ya. Sangat kuat karena selalu di backup oleh konsultan-konsultan kelas internasional, sehingga desain-desain itu memang disiapkan oleh PLN sehingga kita ingin konstruksi itu desainnya sudah kita yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kalau sekarang kan terlepas itu, sekarang kita cuma memberikan basic design untuk yang sistem EPC ini, kemudian detailnya nanti dibuat oleh masing-masing EPC kontraktor. Nah, tadi saya bilang bahwa strategi untuk proses pengadaan itu sangat penting. Tadi disampaikan ada beberapa strategi yang dimulai dari jumlah pemaketan, apakah mau kita pakai multi package atau kita mau pakai single package, kita menggunakan sistem yang mana, bisa mau pakai DBD, DBB, DB atau turnkey, atau menggunakan dengan EPC atau gabungan di antaranya, atau pakai yang lain. Kemudian dari sisi pendanaannya kita bisa menggunakan buyer's credit atau supplier's credit. Semuanya itu dilihat dari kondisi yang dihadapi oleh kita. Jadi pada saat dokumen perencanaan itu selesai dengan dokumen spesifikasi teknis dan sebagainya itu dikirim dari bagian perencanaan ke bagian pengadaan, terus bagian pengadaan harus melihat sekarang situasinya seperti apa, bagaimana strateginya, situasi yang dihadapi saat ini seperti apa, apakah kita itu lebih memilih kepada konsepnya multi package, EPC dan sebagainya gitu ya. Dalam beberapa case itu kadang-kadang konsep-konsep yang seperti ini sudah dilupakan orang, jadi biasanya langsung terima dari perencanaan, langsung delivered oleh pengadaan, diproses. Gitu. Nah, nanti begitu bermasalah di belakang hari itu menjadi menjadi orang-orang eksekutor yang menjadi masalah. Saya pernah dulu sebagai kepala divisi konstruksi di pusat itu diberi kewenangan untuk menandatangani proyek-proyek yang skala besar. Contohnya adalah untuk Grati itu hampir 5 triliun nilai kontraknya itu ya. Terus Gorontalo juga itu nilainya cukup besar waktu itu. Terus terakhir saya diminta untuk tanda tangan kontraknya PLTU Lontar, nilainya juga cukup besar, tapi waktu itu saya tolak. Kenapa? Di awal itu disebutkan bahwa kontrak ini adalah kontrak dengan menggunakan non-OECD country, artinya yang non-OECD tidak boleh ikut. Tapi yang namanya kontraktor kan jeli gitu ya. Pada saat mereka mengajukan penawaran itu, dia biasanya membuat satu deviasi. Deviasinya pun itu deviasi yang tidak dicantumkan dalam list deviasi, tetapi kemudian misalnya di dalam penawaran harga ada peralatan-peralatan, dia cuma kasih mark di bawahnya bahwa peralatan-peralatan ini adalah peralatannya pabrik utamanya di OECD country, tapi nanti yang digunakan adalah produk-produk yang dari Cina. Cina waktu itu tidak termasuk dalam OECD country.
Nah, yang seperti ini kalau misalnya kita tidak cermat itu bisa lolos, ya. Jadi waktu saya diminta tanda tangan, saya bilang saya nggak mau karena di dalam persyaratan dokumen tender itu jelas sekali harus semuanya itu dari OECD country, tidak ada kekecualian. Kalau sekarang kemudian mereka membuat catatan bahwa ini harga sekian karena peralatan ini alasannya karena ini bukan main equipment dan sebagainya, saya bilang kecuali oleh teman-teman di pengadaan menyetujui bahwa itu diterima. Akhirnya pada saat itu saya nggak jadi tanda tangan, karena saya mau itu dihilangkan dulu statement itu tidak ada pengecualian harga itu kalau Anda tetap mau saya tanda tangan harus convey terhadap apa namanya sesuai dengan dokumen tender yang ada. Itu. Jadi ini yang ingin saya berikan sharing juga. Kemudian masalah persyaratan efektif tanggal kontrak ini sering sekali menjadi masalah gitu ya. Berulang-ulang ini saya ingatkan kepada teman-teman PLN supaya bisa solve masalahnya karena kerugian PLN akibat tertundanya efektif kontrak itu tidak sedikit. Nah, tapi banyak orang yang karena misalnya di pusat itu tidak melihat apa yang terjadi, dia memungkinkannya adalah dari sisi sektor atau divisi atau departemen yang dia tangani. Pokoknya selama ini seperti ini, saya nggak mau tahu yang lain gitu. Jadi contohnya adalah bahwa ketika ada tax amnesty tahun berapa gitu ya? Tax amnesty itu tahun 2015 apa ya? Itu ada peralatan utamanya Grati itu termaksa tidak bisa keluar dari pelabuhan. Kenapa tidak bisa keluar dari pelabuhan? Karena terkait dengan masalah tax amnesty itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seperti apa. Nah, sementara dari sisi yang menangani perpajakan itu waktu itu dia bilang nggak ada masalah. Tetapi di sisi di lapangan itu barang tidak bisa keluar karena di hold ya sama bea cukai. Setelah hampir 2 bulan itu kemudian baru mereka menyadari bahwa ternyata benar ada kendala karena terkait dengan tax amnesty, karena itu waktu itu kan PLN harus membayar pajak ya terkait dengan masalah revaluasi aset. Nah itu 2 bulan untuk membangkit sekelas 450 mega bisa dibayangkan berapa kehilangan kesempatan dari PLN memproduksi listrik. Nah yang seperti itu kadang-kadang tidak disadari oleh teman-teman dari divisi yang lain. Saya ingin share di sini supaya kita mulai berpikir global, karena tadi saya bicara tentang tahapan proyek, tentang manajemen proyek. Mari kita berpikirnya secara terintegrasi. Contoh sederhananya gini, di luar Jawa, di Jawa bagian utara, kan sekarang ini di proyek 35.000, banyak sekali proyek-proyek yang ditangani oleh swasta, khususnya di Jawa bagian utara. Ada Tanjung Jati expansion, ada Batang itu 2 kali 1.000, Tanjung Jati juga 2 kali 1.000, Batang itu 2 kali 950 ya. Ada Jawa 1, ada kalau nggak salah itu nantinya rencana Indramayu dan sebagainya. Kapasitas transmisi yang ada saat ini kapasitasnya sudah terpakai semua. Jadi supaya itu PLN terhindar dari terhindar dari kenanya denda atau kalau TOP ya, kalau di IPP itu PLN kan harus membangun transmisi lagi. Membangun transmisi itu harusnya kan direncanakan pada saat awal-awal sebelum kontrak di PPA ditandatangan dan sebagainya. Jadi harus akhirnya berkejaran. PPA sudah tanda tangan, tahu sendiri kalau swasta sudah dapat kontraknya, dapat tanda tangan PPA-nya, dia akan ngebut gitu ya. Sementara PLN baru proses tender, tanahnya belum siap, anggarannya juga cukup besar. Akhirnya karena terdesak oleh waktu, walaupun tanah yang
sudah dibebaskan belum sampai 70%, tapi sudah ada komitmen daripada pemerintah daerah, langsung diproseslah tender itu. Yang terjadi kan akhirnya berkejar-kejaran tuh. Untung saja itu sekarang ini ternyata proyek-proyek pembangkitnya juga mengalami keterlambatan. Kalau misalnya kemudian proyek pembangkitnya itu bisa selesai on time, transmisinya telat, bisa dibayangkan dulu sudah sempat dihitung hampir 64 triliun gitu. PLN akan terdampak TOP karena keterlambatan transmisi. Syukurlah terakhir ini kan kemudian mereka bisa mulai fokus. Nah, ini kenapa terjadi? Karena antara satu yang memikirkan tentang proyek, satu divisi tentang IPP bicaranya IPP, proyek bicaranya proyek, dia hanya berpikir bagaimana menyelesaikan proyek itu, bahwa ini berdampak nanti kalau IPP tidak bisa deliver itu pengaruhnya besar, orang-orang sistem juga hanya memikirnya sistem. Nah, yang seperti itu masih sering terjadi. Saya berharap di PJB hal itu bisa dieliminir, bekerjalah secara terintegrasi, jangan sektoral, karena kalau sektoral itu yang akan terjadi dampaknya mungkin tidak dirasakan oleh orang yang menangani, tetapi dampaknya dirasakan nanti secara korporasi. Ya, jadi contohnya misalnya kayak Mora Tawar waktu itu kita paksakan untuk efektif, padahal jelas itu financial cost-nya belum siap, kemudian karena ada target harus ada penyerapan, down payment dengan uang yang PJB, akhirnya dipaksakan efektif di bulan Desember waktu itu ya, tahun 2017 ingat saya. 2017. Terus administrasinya kurang tertata rapi, jadi itu mengandung resiko ke depannya. Nah, sekarang juga seperti itu. Jadi sudah terlihat sejak awal, akhirnya proyeknya juga berlarut-larut gitu ya. Itu adalah gambaran-gambaran kalau kita penanganannya itu tidak secara terintegrasi dengan baik. Baik, kita tadi sudah bicara tentang strategi pengadaan sampai kepada bagaimana keinginan kita itu dituangkan dalam dokumen pengadaan, khususnya dalam informasi to tender. Artinya apa saja yang harus diketahui, karena biasanya orang-orang yang sudah terbiasa mengikuti proyek-proyek di PLN khususnya atau di PJB dan PLN Group ya secara keseluruhan, itu akan melihatnya langsung cari informasi ini dulu, apa yang harus dia perhatikan gitu. Jadi ini sangat menentukan, keliru membaca ini atau keliru kita menyiapkan di sini itu dampaknya bisa di belakang hari. Oke, lanjut kita bicaranya ke masalah teknis. Jadi persyaratan teknis itu juga jangan sering copy paste ya. Mentang-mentang ini 2 kali PLTU-nya sama 2 kali 7, terus di copy dokumennya langsung di deliver. Itu dulu banyak sekali terjadi. Kita menerima dokumen, ternyata proyek untuk satu proyek A, tetapi di dalamnya masih banyak keputusan B dan sebagainya gitu ya. Padahal kondisinya belum tentu sama. Ya, seperti saya bilang tadi, proyek ini bersifat unik. Walaupun nama proyeknya sama 2 kali 7 megawatt, tetapi unik sifatnya, tidak. Jadi yang harus dilakukan adalah pahami dulu karakteristik dan jenis pembangkit yang akan dibangun itu. Apa yang mau dibangun itu? Pembangkit peaker kah? Pembangkit yang untuk base load kah? Kemudian karakteristik dari pembangkit itu seperti apa? PLTMG kah? PLTMG itu seperti apa? Apakah mau pakai dual fuel kah? Atau mau tidak kah? Kalau pakai dual fuel, bagaimana nanti harus kita menyiapkan bahan bakarnya, yang gasnya seperti apa, yang BBM-nya seperti apa. Nanti itu harus semuanya tertuang di dalam dokumen tender. Kondisi lapangan, ya, kondisi lapangan. Ada yang hilang kalimatnya nih. Termasuk akses masuk proyek ya. Jadi jalan menuju proyek itu seperti apa. Jadi kita pun harus bisa membayangkan, karena nanti ini penting
dokumen tender ini pada saat nanti menyusun HPE maupun HPS. Jadi kita harus bisa membayangkan kalau menyusun anggaran HPE atau HPS itu proyeknya seperti apa gitu. Kesulitannya seperti apa. Suatu proyek dengan kapasitas yang sama belum tentu sama HPS-nya. Walaupun ukurannya sama, itunya sama, tetapi belum tentu sama. Karena melihat misalnya kondisi tanah yang tidak sama, kondisi pantainya tidak sama, aksesnya tidak sama, yang seperti itu bisa menjadi dasar untuk pembedaan daripada nilai HPE atau HPS. Terus ketersediaan sumber material di sekitar lokasi. Ini penting. Ini ada contoh kasus bukan di luar PLN ya, di Kalimantan Barat. Waktu itu sekitar tahun 2000, saya baru pindah ke Kalimantan Barat. Di situ ada pekerjaan yang dibangun dari airport ke kota Pontianak, ke pusat kota Pontianak itu. Pemenangnya adalah kalau nggak salah Berantas Api Praya. Jadi orang yang melakukan unleasing yang dari kontraktornya ya, kemudian yang membuat penawaran, kemudian yang eksekusi itu tidak berhubungan sama sekali. Yang unleasing gitu, terus informasinya apa di sana itu seperti apa itu tidak tersampaikan kepada yang membuat penawaran. Yang membuat penawaran seperti apa adanya aja. Kalau dia melihat ada proyek-proyek di tempat lain, ini hanya membuat jalan gitu, semuanya sama. Kemudian yang eksekusinya juga yang merasa hal ini biasa aja. Ternyata kan dalam eksekusinya ternyata mereka kesulitan mendapatkan batu koral untuk dasar jalan itu karena harus diimpor dari Jawa ya. Di sana di Kalbar juga ada, tetapi itu jauh lokasinya. Jadi sementara yang menghitung penawaran harga itu menganggap bahwa batu itu ya lihat di jurnal ada harganya sekian, lokasinya di mana kita nggak tahu. Nah itu akhirnya babak belur kontraktornya, rugi besar gitu ya. Karena tidak tahu ketersediaan sumber material di sekitar lokasi. Itu contohnya, dan itu juga akan menentukan HPS untuk di sisi panitianya. Karena kalau panitianya tidak tahu, ya bagaimana nanti dia membuat perhitungan HPS-nya atau HPE-nya. Sebagai contoh lagi, misalnya kita waktu mau memindahkan lokasi PLTU-nya Timika yang 4x7, itu salah satu yang kita cari adalah pertama aksesnya. Yang kedua adalah sumber materialnya, di mana itu. Akhirnya ditetapkan di satu lokasi, waktu itu masih di jaraknya kurang lebih berapa ya, cukup jauh ya waktu itu, tapi lokasinya itu sebetulnya relatif memadai. Tapi waktu ditanya ini dinyatakan tidak layak oleh konsultan itu, saya tanya kenapa tidak layak. Perhitungannya adalah misalnya dianggap layak karena perhitungannya misalnya harga BBM yang digunakan adalah BBM standar nasional, padahal harga BBM di sana kan mahal sekali gitu ya. Terus bahan material saya bilang dapat dari mana? Material itu dia cuma membayangkan dari lokasinya ada di sekitar, tetapi tidak disurvei. Sehingga ketika membuat perkiraan harga itu menjadi sangat murah gitu. Nah itu juga nanti kita akan masuk juga ke dalam bagaimana kita menyusun harga perkiraan engineer dan harga perkiraan sendiri ya. Kemudian tahapan pelaksanaannya juga kita harus tahu gitu. Karena kalau kita tidak tahu tahapan pelaksanaannya itu juga akan mempengaruhi dalam kita menyusun dokumen pengadaan. Metode kerja walaupun metode kerja itu milik kontraktor, tetapi pada saat kita menyusun dokumen tender kita harus sudah bisa membayangkan metode kerjanya itu seperti apa. Misalnya untuk pemancangan membuat jeti itu bisa dipancang dari laut atau dipancang dari darat. Caranya bagaimana? Cara pancang darat biasanya itu terus kemudian diuruk dulu terus nanti digali lagi.
Nah, semuanya itu nanti menyangkut kepada masalah harga, menyangkut ke masalah waktu. Nah, itu juga perlu karena nanti pada saat perencana itu mau memperkirakan berapa perkiraan harga proyek kemarin ini layak tidaknya, kemudian lamanya berapa, itu harus metode kerja yang dibayangkan harus menjadi dasarnya. Kondisi sistem yang ada. Jadi itu juga harus diperhatikan. Seperti tadi saya sampaikan, Bangka itu di sana ada PLTU 2x30. Tetapi di sistemnya itu diesel semua dan lokasinya tersebar. Tadi saya sampaikan ketika kita menyusun dokumen-dokumen kan di scaling dari standar-standar dokumen pengadaan yang untuk 2x300, 2x600 gitu, kemudian di scaling menjadi 2x30 sehingga standar-standar yang digunakan sebetulnya standar-standar yang kelasnya yang sangat tinggi gitu ya. Jadi harus ada proses load rejection, harus ada proses apa gitu, banyak sekali yang sebetulnya mungkin untuk pembangkit-pembangkit sekarang ini tidak perlu. Ini yang kemudian terjadi pada saat proses load rejection, mereka tidak melihat kondisi sistem, wilayah nggak siap. Karena kalau pada saat proses untuk RR, misalnya ini harus lagi diproses di commissioning. Commissioning itu kan sering sekali sistem itu jatuh. Jadi pada saat sistem jatuh, padahal itu menjadi pembangkit yang terbesar di pulau itu saat itu kan bahayanya besar kalau misalnya sering jatuh, lagi commissioning jatuh, itu bisa kalau sistemnya tidak siap, orang operator di PLTD-nya tidak siap, itu bisa terjadi BO. Nah, ini juga penting diperhatikan. Tadi saya cerita tentang di ND membuat PLTU 2x7, tetapi beban puncaknya yang 5. Ya, kita harus dipenuhi. Bagaimana caranya dipenuhi? Dulu ada proyek APBN di Samarinda membuat PLTG, itu harus menggunakan gas, ternyata gasnya tidak ada. Bagaimana menutup kontraknya? Sementara itu tergantung kepada gasnya, tergantung pada PLN, sampai saat ini tidak ada, gitu, dioperasikannya hanya menggunakan BBM, bagaimana menutup kontraknya. Jadi pada saat menyusun dokumen tender itu yang seperti itu juga harus diperhatikan, gimana nanti keberadaannya, jangan sampai mismatch seperti itu, solusinya seperti apa. Terus misalnya di Bangka, di Belitung waktu itu ada pembangkit 2x16,5. Desainnya itu menggunakan 70 kV, tetapi karena belum selesai menggunakan 20 kV. Pembangkitnya selesai, PLTU-nya berulang-ulang baru operasi sebentar jatuh lagi, sebentar lagi jatuh lagi, karena apa? Rentan terhadap gangguan jaringan gitu ya. Terus akhirnya dampaknya kan diesel-dieselnya pun tidak siap gitu. Setelah kita perbaiki penyakitnya, itu harusnya dihidupkan yang 70 kV baru selesai. Nah, yang seperti ini ya. Masalah suplai bahan bakar, ini banyak sekali terjadi sekarang kan. Kita banyak membangun PLTMG, ternyata suplai bahan bakarnya bermasalah gitu ya. Terus pahami waktu yang wajar untuk pelaksanaannya. Jadi jangan dihitung secara pukul rata. Jadi waktu kita mau menghitung durasi itu dilihat lokasi proyeknya ada di mana, kesulitannya seperti apa. Jangan sampai nanti sudah dicantumkan di dalam RUPTL jadwal COD yang seperti itu, kemudian orang-orang yang menggunakan data RUPTL itu membuat langkah-langkah yang terkait dengan rencana COD itu, ternyata realisasinya mundurnya lama gitu ya. Itu pernah terjadi. Bukan hanya pernah terjadi, sering terjadi ya. Oke, saya kira yang terkait dengan masalah bagaimana strategi kita membuat dokumen pengadaan, strateginya seperti apa supaya kita bisa mencapai dengan tujuan yang diharapkan, itu sudah saya secara umum seperti inilah. Saya nggak bicara detail bagaimana pasal-pasalnya harus apa gitu ya, karena itu semuanya sudah diatur dalam Perdir. Contoh-contoh dokumennya banyak. Saya ingin hanya bicara yang prinsip-prinsip saja yang sering sekali dalam pengalaman saya selama di
menangani proyek-proyek dan sebagainya ini menjadi kendala. Ya. Mungkin sebelum lanjut, mau ada yang ditanyakan? Ya. Mohon izin, Pak. Mau bertanya, Pak. Silakan Mas Habib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak kedengeran suaranya kecil. Suara terlalu kecil Mas Habib. Dengar, Pak? Ya. Oke. Sebelumnya, Pak, perkenalkan nama saya Abdul Habib Rashidi Deski, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Pak. Mohon izin, Pak Usman, Ya. Pak Jaka, sebelumnya dan Bapak-Bapak yang berada di Zoom meeting. Mungkin pertanyaan ini jauh di bawah pemikiran Bapak karena Habib juga masih tingkat mahasiswa. Jadi pertanyaannya, Pak, PLN menawarkan proyek sebesar 4,5 M, sementara dana proyek 4,5 M ini yaitu pengadaan pemasangan lampu jalan sebanyak 2.000 titik, sementara dana yang dikeluarkan dari PLN hanya 70%, Pak. Jadi 30% ini dana yang keluar ketika proyek tersebut selesai. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana untuk mengeksekusi proyek yang dana 70% ini agar proyek tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan target. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Saya mau konfirmasi, ada proyek nilainya 4,5 miliar, ya, Pak. Membuat lampu jalan di sekitar 2.000 titik, Betul, Pak. Kemudian dana yang disediakan oleh PLN sebesar 30%, 70%. 70%, Pak, yaitu sebelumnya 4,5 M. Jadi yang dicairkan untuk sementara yaitu 70%. Oke, 30%-nya ketika proyek tersebut telah selesai gitu, Pak. Oke. Ya, strategi untuk eksekusi proyek itu bisa bermacam-macam ya. Jadi kan gini, umumnya itu yang untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi seperti ini, modal awalnya kan hanya 30% aja, kemudian digulirkan gitu ya. Kalau dulu itu di kontrak-kontrak PLN ada uang muka sebesar 20% maksimum ya. Terus dengan 20% maksimum itu biasanya masih belum cukupi untuk working capital, kemudian kontraknya dianggunkan ke bank, kredit, dapat tambahan lagi 20%, 40% itu berjalan. Berjalan, itu yang bisa dipakai eksekusi dan dengan dana itu harus bisa menyelesaikan pekerjaan yang 100%, karena kan Anda harus membuat perencanaan cash flow. Kalau sekarang itu proses term of payment-nya adalah bahwa nanti di posisi berikutnya dibayarnya 100% pada saat pekerjaan selesai. Nah, kalau misalnya 70% itu dianggap tidak cukup, ya Anda harus pinjam ke bank. Menjual proyek itu, dan itu harus diperhitungkan pada saat Anda menyusun penawaran bahwa anggaran yang disediakan hanya 70%, sementara mungkin modalnya adalah sekitar 90% atau 90, ya sekitar itulah ya, misalnya modalnya 10%-nya adalah untuk keuntungan, ya berarti Anda tidak bisa membuat pekerjaan selesai 100% kalau misalnya 20%-nya itu tidak bisa tercukup, ya pinjam ke bank. Dan biaya uang ke banknya harus sudah diperhitungkan ketika Anda membuat usulan penawaran harganya. Seperti itu. Pak, makasih, Pak. Ya. Baik, Mas Habib. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu yang di PJB, silakan. Nah ini Pak Muhaimin. Pak Muhaimin, selamat siang Pak Muhaimin. Yang Pak, mohon izin lagi ini meeting juga di sebelah cuman. Oh ya. Tapi sudah penasaran ya Pak Muhaimin, silakan Pak Muhaimin. Ada Pak Adang yang sudah punya berpengalaman di pembangkitan ya. Mohon izin Pak Adang, di FTP 1
yang saya ketahui hampir mayoritas adalah pembangkit Cina gitu ya Pak ya. Padahal tadi mendengar informasi dari Pak Adang untuk case tadi Rembang bahwa ada syarat OECD. Pada Pak Adang menolak gitu ya. Lontar ya, lontar menolak. Lontar yang extension. Oke. Apa ya Pak pertimbangannya? Apakah memang di skema kontraknya membuka peluang untuk non OECD masuk gitu ya? Karena kami PJB selaku pengelolanya menimbangnya adalah ketika pembangkitnya seperti itu, biaya untuk menstandarkan agar kinerjanya membaik itu juga besar juga gitu, bahwa atas biaya kapital di depannya rendah, tapi nanti di OM-nya, di BD-nya plus investasi tambahan juga gede gitu Pak. Mungkin ada kronologis yang bisa disampaikan Pak Adang atas kejadian di FTP 1, menimbang ketika di FTP 2 yang melihatnya yang saat ini on progress gitu ya, di Sambelia, di NTB, itu sudah masuk, ada yang dari Eropa Timur, dari Polandia gitu ya, sekarang on progress gitu ya. Tidak melulu hanya dari Cina. Mohon informasinya Pak Adang. Baik. Ya Pak Muhaimin. Kalau untuk FTP 1 itu tadi jelas progres. Itu kan progres proyek percepatan ya. Kenapa proyek percepatan? Tahun 2005 itu posisinya di Indonesia sudah krisis listrik. Harga BBM sudah naik tinggi, sehingga pemerintah harus memutuskan untuk membangun lagi pembangkit listrik. Yang ada waktu itu adalah, saya teks sedikit, itu sebelum tahun 2000, itu ada kebijakan bahwa untuk proyek pembangkit itu kan diserahkan ke swasta ya. Tadi saya sampaikan, jadi PLN itu organisasi PLN yang menangani proyek induk pembangkit itu mulai dilebur satu-satu karena fokusnya hanya di transmisi sama gardu induk ya, dan jaringannya aja. Pembangkitnya lebih digeser ke swasta. Tetapi kemudian tahun 97 ketika ada harus direnegosiasi karena banyak komplain dari masyarakat waktu itu, harga kontraknya IPP itu kemudian harus direnegosiasi ulang, diturunkan. Dampaknya secara internasional besar. Jadi ketika proyek itu sudah mulai berjalan, ada beberapa kemudian yang selesai tidak jadi dilanjutkan, tetapi ada yang sudah berjalan, tetapi penyelesaian proyek ini tidak bisa mengejar kecepatan pertumbuhan kebutuhan listrik. Jadi 97 seperti itu, akhirnya tahun 2004 karena krisis listrik semakin jadi dibuatlah dulu, kan beberapa kali diundang proyek tidak ada yang mau masuk lagi. Kenapa tidak ada proyek, ada swasta yang mau masuk lagi, kontraktor internasional yang mau masuk? Karena mereka melihat pengalaman yang 27 IPP di tahun 97 itu, setelah ditandatangani PPA-nya mereka harus dinegosiasi ulang. Walaupun di dalam beberapa case sebetulnya negosiasi mungkin harganya tidak tetap saja seperti itu, tetapi mungkin harganya turun terus ditambah kompensasi apa. Ada yang misalnya durasi IPP-nya dirubah dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Ada yang dikasih kompensasi apa, ada yang seperti penyelesaiannya macam-macam lah itu oleh tim. Tetapi perubahan sesuatu yang sudah ditangani kontraknya itu kemudian diubah, itu mempengaruhi bank, mempengaruhi banyak sekali pihak, sehingga orang malas untuk datang berinvestasi lagi ke Indonesia. Akibatnya kita krisis. Terus solusinya apa? Kita membuat IPP kemitraan tahun 2004, kita buat proyek sebesar-besarnya proyek IPP. Ada sampai 150 PPA waktu itu ya. Kita tangani antara anak perusahaan atau afiliasi PLN dengan perusahaan-perusahaan lokal membangun IPP. Semangat sekali orang itu membuat, banyak sekali itu proyek-proyeknya sampai 150 PPA, tetapi kemudian mereka kan tidak paham bahwa kalau proyek IPP itu padat modal gitu ya, sehingga satu demi satu bertumbangan. Karena ketika sudah ditandatangani, berikutnya adalah mereka harus mulai menyiapkan pendanaan equity untuk mendapatkan loan. Sementara yang equity-nya nggak ada, ini loan-nya nggak ada yang mau mendanai. Satu-satu bertumbangan. Akibatnya tahun 2005 makin krisisnya makin mendalam. Ditunjuklah kemudian ditugaskan PLN kembali untuk menangani proyek-proyek pembangkit.
dalam posisi seperti itu, karena targetnya kan tadi saya sampaikan, waktunya sangat terbatas. Yang siap itu apa? Dulu diberitahu ya namanya dalam kesempatan kesempitan dalam kesempatan seperti ini kan banyak yang memanfaatkan. Kebetulan waktu itu Cina ya. Cina menyampaikan bahwa mereka bisa membuat pembangkit dengan cepat di Cina, harganya murah gitu ya, waktu itu sekitar $700 per kW. Kemudian seperti apalah gitu. Nah, akhirnya kan kita nggak punya uang waktu itu. Konsepnya kan akhirnya dibuat supplier kredit semuanya, supplier kredit, semuanya pakai supplier kredit. Ditenderkan lah, tetapi kan tendernya kan tender terbuka. Yang menang akhirnya yang pakai harga murah semua lah. Jadi orang yang mempunyai harga yang mahal itu yang seperti Jepang, seperti Eropa ya mundur teratur lah dengan kondisi seperti ini. Nggak mungkin melawan gitu. Jauh waktu itu harganya Cina sama harga itu. Nah, cuman yang informasi yang tidak kita tangkap sepenuhnya adalah bahwa harga 700 itu kan kalau misalnya itu dikerjakan di Cina, di sana di mana sekarang itu di sana itu sebetulnya infrastruktur jalannya sudah tersedia dengan bagus, tanahnya sudah tersedia gitu. Hanya sementara di Indonesia waktu itu masih 700 dipakai sebagai patokan untuk membuat HPS atau 700-800 gitu, kemudian tetapi kondisinya tanahnya belum siap, ininya belum siap seperti itu. Dokumen tender itu juga dibuat ya seperti itu dengan cepat, makanya itu saya bilang tadi dibuat scaling gitu ya. Satu dibuat itu karena harus cepat semuanya ditandatangani di perkejaran dengan waktu ya. Kalau kita sejak perencanaannya sudah seperti itu kurang kurang sempurna, maka hasilnya pun akan kurang sempurna. Jadi ada dibilang situ kalau kita fail to plan maka kita plan to fail gitu ya. Ada orang bijaksana bercanda. Jadi kalau kita gagal dalam perencanaan kita sebetulnya merencanakan kegagalan. Tetapi sebetulnya kalau FTP 1 menurut saya tidak gagal karena kita sudah hampir 99% kali ya, di atas 95% lah itunya keberhasilan semuanya operasi. Nah, terkait tadi yang ditanyakan sama Pak Muhaimin, sebetulnya itu sudah pernah dibuat kajiannya oleh Pak Miftah bahwa kalaupun kemudian itu dilakukan harus ada semacam perkuatan terhadap pembangkit yang dibuat oleh Cina itu biayanya masih jauh di bawah kalau kita yang membangun pembangkit dengan waktu itu skalanya Jepang atau Eropa gitu ya. Ada grafiknya waktu itu dipresentasikan oleh Pak Miftah itu. Bagaimana dia menyehatkan pembangkit FTP 1, biayanya, kemudian performance-nya menjadi memenuhi bisa bersaing, tetapi harganya pun masih tetap di bawah. Jadi coba nanti Pak Muhaimin bisa minta datanya itu ada kajiannya. Karena itu dulu sempat dipresentasikan juga ke saya itunya hasil kajiannya itu. Cuman saya nggak pegang itunya ya dokumennya. Artinya walaupun di awalnya itu perencanaannya kurang sempurna sehingga hasilnya kurang sempurna itu tetapi biaya-biaya untuk penyempurnanya itu masih di bawah kalau kita membangun dengan proyek-proyek yang menggunakan pembangkit-pembangkit yang dari Jepang atau Eropa atau Amerika ya. Itu salah satu yang satu. Kenapa sekarang itu kok kita terus membatasi? Nah, ketika kemudian FTP 1 itu banyak yang mundur, kemudian pada saat selesai juga kemudian banyak yang jeblak-jebluk ya, start itu apalagi gitu ya, rusak lagi. Kementerian Keuangan waktu itu melihat bahwa waduh seperti ini merepotkan. Mereka bayangannya kan karena kan akhirnya supplier kreditnya tidak jalan menjadi buyers kredit, PLN meminjam uang dari Cina juga, tetapi kemudian dengan garansi dari pemerintah sehingga pemerintah bertanggung jawab. Coba dibayangkan setelah pembangkitnya selesai, terus kemudian operasinya tidak optimal, padahal untuk bisa mengembalikan pendanaan itu operasinya paling tidak CF-nya bisa 70%, ini nggak sampai 50%, ya kan orang keuangan kan akan berpikir. Keluarlah surat dari Menteri Keuangan waktu itu untuk tidak mengundang ada beberapa kontraktor Cina.
Tapi kemudian akhirnya berkelanjutan tuh sampai sekarang. Terakhir awal tahun ini saya berbicara sama teman-teman PLN. Saya bilang kita tidak bisa pungkiri sekarang itu proyek-proyek FTV 1 yang dikelola oleh PJB itu performanya sudah bagus-bagus. Tanjung Awar-Awar bagus, gitu ya. Python bagus, gitu ya. Mana lagi ya? Indramayu bagus. Bahkan bisa diadu dengan punyanya Jepang ya. Bahkan kalau dulu kita masih kayak ikut ada acara bulanan rapat ALKO itu yang nomor 1 itu proyek yang seperti itu ya malah ya, performance yang terbaik itu. Begitu Pak Muhaimin yang saya bisa jelaskan. Jadi Bapak mungkin bisa mencari dokumennya, itu ada bahwa hasil bukan permajaan penyempurnaan terhadap pembangkit FTV 1 itu ternyata kalau dijumlahkan biaya investasi maupun nanti biaya operasionalnya itu tidak lebih mahal daripada pembangkit yang dari Eropa maupun dari Jepang dan dari mana gitu ya. Apakah saya menjawab pertanyaan Bapak? Terima kasih banyak Pak Adang atas pencerahannya. Nanti saya coba setidaknya menjawab penasaran saya kenapa kok Cina semuanya gitu. Karena memang satu kita pernah istilahnya melawan prestasi ya, atau berusaha untuk membongkar PPA yang sudah desain gitu ya. Berarti ceritanya cukup panjang gitu Pak Adang. Makasih banyak pencerahannya Pak Adang. Saya coba cari informasi Pak Miftah. Pak Miftah kebetulan udah pindah ke PLN Pak, jadi iya, atau nanti tapi masih sering berkomunikasi kan? Ya, siap. Saya coba cari informasi. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak Adang, bahwa kondisi saat ini kan Jawa oversupply gitu ya. Terlepas itu salah prediksi atau salah asumsi, bahwa pengalaman-pengalaman yang dilakukan Pak Adang itu kan pembangkit-pembangkit yang coal power plant gitu, yang fosil gitu ya. Bahwa ke depan dan saat ini PLTU itu umurnya nanti akan ke depan sampai 20 sampai 30 tahun, 40 tahun tadi disebutkan Pak Adang malah gitu ya. Ada yang diiming-imingin agar mau masuk sampai 40 tahun gitu ya. Ada kemungkinan karena sekarang udah oversupply, umurnya masih panjang, sampai dengan komitmen kita akan berganti EBT itu masih cukup lama gitu ya. Bahwa kemungkinan kontrak-kontrak ke depan adalah berbasis EBT gitu ya. Padahal yang kita pelajari hari ini masih berbau-bau fosil gitu ya. Apakah sudah ada template Pak Adang atas skema-skema baru terkait EBT, entah itu nanti nuklir ataupun solar ataupun ini, apakah kontraknya akan mirip sama atau ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan Pak Adang? Siap. Kontrak-kontrak kalau nuklir kan dulu waktu saya masih di Rekonsult kita sudah juga menginisiasi membantu Batan untuk membuat desain PLTN generasi keempat yang untuk skala kecil ya, yang modular kelas 10 MW. Desainnya sudah di approve, seingat saya itu terakhir pada posisi saya masih di Rekonsult itu, cuman untuk eksekusinya kan menunggu political will dari pemerintah ya. Apakah dia sudah apakah pemerintah sudah mau menerima PLTU sebagai salah satu alternatif pembangkit ya? Karena kalau kita berbicara tentang komitmen pemerintah untuk bisa bicara memenuhi 23% energi itu nantinya disuplai oleh EBT, itu juga saya waktu berbicara dengan Sekjen Kelistrikan, saya bicara EBT yang dimaksud itu EBT apa definisinya? Karena kalau kita lihat di definisinya punyanya PLN di RPTL, EBT itu adalah energi baru dan energi terbarukan, ya, energi baru dan energi terbarukan. Tapi kalau kita bicara di tempat lain yang namanya EBT itu adalah energi baru dan terbarukan, kan itu beda. Energi baru dan terbarukan sama energi baru dan energi terbarukan. Jadi kalau saya bilang energi baru dan terbarukan, energi baru itu termasuk nuklir di dalamnya. Harusnya kita bisa fokus ke situ. Hanya saja ya sampai sekarang kan belum bisa itu, belum sampai ke posisi itu ya. Kan pernah ada yang rencana PJB bekerjasama dengan Rusia ya untuk membuat
PLTN modular yang skala kecil. Itu kan saya bilang, kenapa kok pemerintah Indonesia tidak bisa mengizinkan itu? Padahal yang sederhananya banyak sekali kapal selam ini di bawah laut Indonesia yang berbahan bakar nuklir itu yang berseliweran ya, nggak dipermasalahkan. Padahal ini bagus kalau menurut saya. Kalau misalnya memang takut, ya mungkin bisa nanti dibuat di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa itu dibuat PLTN-nya di situ, terapung gitu, terus kemudian listriknya ditarik pakai kabel, itu kan bisa aja sebenarnya. Kalau ada willing, political will-nya dari pemerintah gitu untuk membangun itu. Jadi kalau kita bicara thermal, pasti itu akan kompleks itu kontraknya. Tapi kalau kita bicara masalah seperti EBT itu yang misalnya kalau PLTA udah pastilah masih kompleksnya sama dengan proyek thermal. Tapi kalau misalnya hanya wind atau surya gitu, sebetulnya kontraknya tidak itu karena teknologinya pun kan sederhana banget itu ya, tidak terlalu kompleks gitu. Sehingga di dalam kalau kita membuat kontrak-kontrak untuk EBT kan tidak akan sekompleks kalau misalnya kita membuat yang thermal. Nah, terus bagaimana polisinya? Kalau misalnya memang sekarang pemerintah berkenan itu di era PLTL yang 2019, 2028 sampai sekarang kan nggak muncul ya. 2020 sampai 2029 kan juga nggak muncul. Kenapa itu kok tidak bisa muncul-muncul? Karena ternyata memang tarik-menarik mengenai masalah EBT ini. Sebetulnya tadi kembali lagi ke political will-nya pemerintah. Kalau dalam kacamata saya yang saya tahu, proyek-proyek EBT itu kan biaya pokoknya tinggi. Ya pokoknya tinggi. Di sisi yang lain dari Departemen Keuangan kan ingin supaya subsidi itu semakin dikurangi. Nah kalau kita mau mengabsorb pembangunan EBT, selisih artinya EBT yang harusnya diturunkan, subsidi yang harusnya diturunkan itu akan menjadi naik lagi. Nah, siapa yang akan menanggung? Nah itu makanya terus menerus nggak jelas, saya nggak tahu yang RPTL yang terakhir itu sudah tanda tangan atau belum ya akhirnya. Karena masalah mungkin sudah ya, karena salah satunya itu adalah yang menjadi itu membuat PLTS 10.000 mega di Pulau Sumba atau apa itu. Misalnya. Seperti itu, Pak Muhaimin. Kalau terkait kontraktualnya Pak, tadi kan yang kita pelajari kan kontraktualnya kayak gitu ya. Apakah misalnya nanti PLTN atau EBT itu kontraktualnya akan berbeda Pak? Mulai dari metodologi urutannya apakah tetap sama? Prinsip-prinsip kontraktualnya sama, cuman kan masalah nanti di spesifikasi teknis, di informasi tendernya yang berbeda. Tergantung kondisi. Artinya sama dengan misalnya kita mau bikin kontrak PLTA sama PLTU, untuk general kondisinya kan akan tetap sama. Yang berbeda adalah nanti di dalam special condition. Special conditionnya kan akan disesuaikan dengan jenis pembangkitnya. Kalau itu misalnya multi paket kontrak ya. Tapi kalau misalnya sekarang itu lebih banyak dan EPC, lebih sederhana, tapi mungkin di item itunya aja yang nanti akan berbeda itu. Yang mungkin nanti akan berbeda misalnya nanti di sisi kalau itu menjadi pembangkit IPP, kalau itunya IPP dari sisi masalah penyerapan energinya seperti apa, terus kemudian kalau dulu kan yang PLTU kan harus menggunakan TOP ya. Tapi kalau yang PLTM coba yang terakhir PLTM itu udah nggak ada itunya, TOP-nya dihilangkan. Pokoknya ketika dibutuhkan oke gitu loh oleh sistem. Nah, oleh karena itu yang seperti ini itu terjadi. Ini kan kalau kayak IPP ya, kalau kayak IPP kan itunya kan di pemerintah kebijakannya. Akibatnya ya tadi itu banyak yang kemudian PLTM itu yang rencana proyek-proyek
FIPLTM atau PLTA itu jadi tidak menarik, bahkan tidak bankable akhirnya. Karena kan bagaimana mengukur untuk pengembalian pinjamannya, nggak bisa. Kalau itu menjadi proyeknya PLN atau PJB mau menunjuk EPC, secara prinsip saya pikir sama ya. Secara prinsipnya sama, tapi nanti dari karakteristik pembangkit itulah yang kemudian yang saya bilang tadi dituangkan di dalam informasi yang kita maunya seperti apa gitu. Makasih banyak Pak Adang pencerahannya. Saya siap bantu. Iya siap, makasih banyak Pak Adang. Iya. Ada lagi? Pak Muhaimin ini sekarang posisi di mana? Saya di pengelolaan kontrak jasa OM Pak, di OSK di dulu. Iya jasa OM. Jadi lebih ke operasionalnya. Itu yang mau saya tanyakan juga Pak Adang. Jadi yang dibahas dari tadi kan pembangunannya ya. Padahal kan bahwa di dalam jasa OM-nya itu kan juga merupakan salah satu bagian dari kontrak 2 setelah nanti proyeknya jadi gitu ya. Ya. Apakah ada rule of thumb dalam pengelolaannya gitu kan, kalau melihat skema PLN sendiri untuk menjasa OM kan unit-unit mereka itu kan banyak skemanya gitu ya. Ada yang menguntungkan bagi WJB, ada yang pas-pasan, ada yang rugi di beberapa gitu. Melihat, kalau saya melihat juga melihat hasil proyeknya juga sih Pak. Jadi di awal pembangunannya itu istilahnya angkotnya itu angkot berkualitas atau enggak, itu juga mempengaruhi ke kita. Untuk mengoperasikannya itu butuh investasi tambahan, butuh operasional yang butuh karena teknologinya udah bagus, operatornya jadi dikit, monitoring yang bagus, gitu. Dampaknya ke kita juga ke jasa OM-nya, gitu Pak Adang. Ya, saya kebetulan lagi mendalami manajemen resiko ya di PLN itu. Sekarang kan gini, misalnya kan tadi ada tahapan proyek ya. Saya balik sebentar aja. Ini menarik ini supaya ini prinsip sekali yang mungkin juga mudah-mudahan bisa diterapkan di PJB. Saya masih pakai konvensional, sorry. Nah ini, ya. Jadi ini kan suatu siklus tahapan proyek gitu, dari mulai inisiasi, perencanaan, pengadaan, eksekusi sampai desain. Itu nanti namanya biaya proyeknya itu untuk satu tahapan proyek seperti siklus, itu satu siklus. Nah, yang sering dilupakan adalah bahwa ketika kita mau membuat supaya pembangkitnya itu apa ya namanya itu target kita itu terpenuhi, kita misalnya udah punya 100 targetnya itu anggarannya. 100 itu misalnya 20% adalah untuk di sisi perencanaannya, kemudian nanti 80 katakanlah misalnya 80% itu di sisi eksekusinya. Nah, sekarang kalau misalnya itu kita itu mau seperti itu, maka 20% itu manfaatkan. Nah, untuk memanfaatkan 20% di perencanaan itu biaya persen yang 20% itu berarti kan mungkin soal investigasinya akan lebih lengkap, data-datanya lengkap, semuanya lengkap. Kemudian persyaratan-persyaratan yang disusun juga lengkap. Saya yakin pada saat proses pengadaan kita akan mendapatkan kontraktor yang berkualitas dan kemudian proyeknya bisa selesai dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. 80% itu selesai. Masalahnya sekarang pada saat perencanaan itu kan kita berpikir, kita misalnya mau bikin terowongan yang panjang, kita harus membuat logbor itu apakah jaraknya adalah 200 meter atau 100 meter atau 50 meter. Kalau kita itu mau menghemat di anggaran itu berarti jaraknya 200 meter. Tapi nanti informasinya harus ada yang di tengah-tengah itu yang jadi abu-abu. Dan itu menjadi resiko. Nah, harusnya ketika misalnya kita mau berpikir, wah, supaya kita waktunya cepat, udah pakai yang jaraknya jauh aja 200, nanti yang dari 20% yang direncanakan untuk alokasi perencanaan itu menjadi hanya terpakainya misalnya 10%. 10% itu harusnya kemudian dialokasikan menjadi anggaran untuk mitigasi risiko. Yang terjadi sekarang itu kan enggak. Yang ini udah selesai, berarti penghematan, ini ada perencanaan 20% udah. Sekarang kita tenderkan nih yang nilainya ini seperti apa.
dapatkan dengan informasi seperti ini, kemudian keluarlah akhirnya proyek yang artinya yang harusnya 80 menjadi hanya 60. Resikonya juga nggak terkawal, tapi akhirnya performanya nggak bagus. Padahal seperti yang saya bilang tadi, FTP 1 itu ditambah dengan biaya tambahan lagi sebetulnya masih lebih rendah. Nah, kita harus sudah mulai belajar berpikir sekarang. Kalau kita mau betul-betul hasilnya bagus, perencanaannya harus bagus, alokasikan anggaran yang bagus. Kalau kita mengurangi alokasi anggaran, siapkan untuk sebagai anggaran mitigasi di belakang. Gitu. Sudah beda pengelola Pak Adang. Awalnya ya, di proyek di UIP gitu anggarannya. Secara korporasi, harus sudah melihatnya seperti itu. Kalau kita mau bagus hasilnya dari sejak awal perencanaannya yang bagus, kemudian nanti ininya pengadaannya juga saya yakin prosesnya bagus, eksekusinya juga akan bagus. Tetapi kalau kita misalnya waktunya mepet, harus cepat seperti apa? Nah, sisa dari anggaran perencanaannya itu disiapkan untuk alokasi mitigasi di sini di belakang. Setuju jadi Pak tetap Adang. dapat yang bagus. Setuju Pak Adang. Itu namanya kalau dulu di PJB nyebutnya self assurance Pak Adang. Iya. Self assurance. Jadi untuk PLTA kecil yang tidak diasuransikan maka dianggarkan untuk atas preminya disimpan untuk mengasuransi diri sendiri gitu. Jadi budgeting anggaran untuk risiko. Ya. Ya itu harusnya sudah mulai menerapkan dengan manajemen risikonya. Jadi jangan maksud saya dianggap ini ada penghematan di perencanaan terus kemudian uang itu nggak tahu dipakai yang lain lagi. Nah ini nggak ada minus. Seperti itulah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lah Pak Muhaimin. Terima kasih Pak Adang. Oke. Silakan. Barangkali yang lain selain Pak Muhaimin sebelum Pak Adang melanjutkan pemaparannya. Izin Pak, bertanya Pak. Silakan. Ya, perkenalkan Pak, saya Didin Pak dari PJB Kantor Pusat. Sebenarnya secara aktivitas harian ya mirip dengan Pak Muhaimin ya, cuman saya di Direktorat 1, soalnya Pak Muhaimin di Direktorat 2, beda wilayah operasi saja. Sebenarnya tertarik dengan yang disampaikan dan yang dijawab Pak Adang tadi ya, bahwa FTP 1 itu awal pertama kali PJB mengoperasikan itu akan terlihat seperti kayak kayak dalam tanda kutip bencana gitu Pak ya, pembangkit kayak gitu kita operasikan gitu kan ya. Ini PLN kok ngadain pembangkit seperti ini sih, tapi setelah ternyata disehatkan oleh teman-teman anak perusahaan baik PJB maupun IP, ternyata secara biaya total dihitung dari Pak Mustafa ya. Itu kan Pak Miftah itu kan juga sudah ternyata nggak segitunya gitu loh. Ternyata kok ada sisi positifnya, secara total juga ternyata lebih murah juga gitu. Nah, kalau dari Pak Adang sendiri dari total Pak, artinya dari total ini kita lihat dari secara proses Pak ya, proses pengadaan, proses perbaikan dan risiko yang muncul gitu. Kalau disuruh milih Pak ke depannya lebih baik kita istilahnya gambling lagi Pak ya, gambling dengan pengadaan pembangkit Cina yang dianggap murah, terus kita kemudian perbaiki sesuai dengan style kita dan total bisa dapat yang totalnya lebih murah, atau kita lebih milih main aman dengan kita adakan dengan pembangkit yang sudah jelas ke kualitasnya melalui standar OECD itu. Oke. Itu Pak mungkin dari Mas saya Didin pertanyaan. Ya? Ya Pak, Mas Didin Pak. Mas Didin, sudah pernah ke Cina kan ya? Belum Pak. Oh belum? belum. Saya berapa kali bawa rombongan ke Cina. Di sana itu pembangkitnya bagus-bagus, bersih-bersih gitu loh. Saya pernah ke misalnya Nancang di sana untuk melihat untuk pembangkit PLTU kelas 600 mega yang super kritikal gitu ya, yang untuk di Pala. Bagus-bagus, bersih sekali. Tidak seperti yang di sini. Artinya kan seperti saya lihat sekarang misalnya Tanjung Jati B itu kan sebagian daripada sebagian besar daripada BOP-nya kan menggunakan produk Cina ya. Waktu Sumitomo berpresentasi itu dia memang pakai Cina, tapi dia bilang performanya bagus. Kenapa performanya bagus? Karena dia kontrol. Dia menggunakan dulu konsolnya Black and Fit. Jadi Black and Fit menempatkan orang-orang di Cina memilih supply yang bagus itu. Artinya peluang untuk mendapatkan pembangkit yang bagus pun besar gitu. Orang yang
ya istilahnya kan gini ya. Eh, tergantung sekarang kita maunya apa. Kalau kemarin kan di awal tahun lalu kita masih melarang yang non OECD country itu untuk ikut apa namanya tender di PLN ya, untuk proyek EPC ya. Mungkin juga termasuk di PJB kan ya. Tetapi saya bilang sama Pak Anang ya, kepala divisi RPS. Saya bilang, Pak Anang coba dong buka mata ya. Sekarang itu Vietnam itu investasi Cina banyak ke sana ya oleh pembangunan Cina. Harganya relatif murah dari pembangkit, tetapi mereka dengan performance yang bagus. Kenapa bisa gitu? Kalau kita selalu menganggap bahwa apa namanya itu kita bukan gambling sebetulnya, tapi kita yang mengarahkan sejak awal di dokumen pengadaannya seperti apa maunya, yang dibuat yang bagus karena itunya parameter-parameternya. Nah kalau dengan konsep seperti itu, saya malah memilih ya pilih yang murah, jangan, saya nggak bilang Cina, yang manapun yang murah tetapi yang bagus gitu. Jadi saya bilang kalau Anda selalu alergi dengan non OECD country, orang lain yang memanfaatkan itunya, makanya sekarang saya bilang biaya listrik di negara lain menjadi lebih murah karena investasinya lebih murah. Di kita masih tetap mahal. Akibatnya apa? Produk-produk kita menjadi lebih mahal. Dampaknya kan terus berkepanjangan tuh. Jadi begitu mau ekspor, kita kalah karena harga kita lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena produksi listriknya lebih mahal. Nah, ini rangkaiannya gitu loh. Makanya saya dapat informasi tadi malam ya, katanya yang non OECD pun sudah diizinkan lagi untuk ikut ikut masuk ke DPT PLN gitu katanya. Saya nggak tahu nih. Tapi saya bersyukur kalau seperti itu, artinya kita kan jangan sampai terjebak oleh suatu opini yang kemudian berkepanjangan. Sementara mereka terus membangun ya. Kayak kalau saya kan pernah ke Cina itu untuk misalnya naik kereta cepat. Saya pernah naik kereta cepat juga di Jepang. Kalau kita naik kereta di Jepang itu memang luar biasa ininya, suaranya nggak terdengar gitu. Kemudian orang-orang yang sopan, pramugarinya kalau masuk ke kabin itu hormat dulu. Begitu saya masuk kereta cepat di Cina itu di sebelah kiri kanan itu orang bicaranya teriak-teriak, telepon teriak-teriak. Kalau di Jepang itu kan kalau mau telepon dia keluar kabin dulu telepon. Kan itu masalah budaya ya. Tetapi toh akhirnya mereka kan bisa juga membangun kereta cepat dengan itu ya, seperti itu ya. Dan harganya jauh lebih murah. Nah, tadi itu sekarang kita tambah sedikit aja biaya untuk menyulap supaya menjadi lebih bagus, ternyata mungkin bisa malah kita bisa mendapatkan manfaat harga listrik yang lebih murah. Kalau saya yang Pak Mas Didin ya, saya berpikirnya adalah bukan bicara OECD atau non OECD, tetapi saya bicaranya adalah kualitas aja. Siapapun dia, yang penting harganya murah, kualitas bagus, kenapa tidak? Oke. Ya. Masih ada, Pak? Paling komentar sedikit, Pak. Jadi sebenarnya mungkin kalau di Indonesia itu kan memang literatur dari teman-teman atau masyarakat itu kan kurang, Pak ya. Artinya orang melihatnya histori, Pak. Artinya ketika melihat banyak pembangkit Cina yang di berita itu kan mangkrak lah atau mungkin nggak optimal dan segala macam, berarti kan sebenarnya masyarakat perlu diedukasi ya, Pak ya. Artinya mungkin salah satu mungkin kedepannya mungkin PLN bisa lebih mengedukasi bahwa ya pembangkit Cina itu tidak melulu seperti itu gitu kan, Pak. Artinya banyak pembangkit Cina yang memang bisa diandalkan untuk menunjang sistem kita lah dari sisi kehandalan sistem maupun dari sisi BBP yang bisa lebih murah seperti itu ya, Pak ya. Betul, ya. Kan gini ya. Ini saya cerita sedikit. Jadi ketika saya masuk ke Rekonsat waktu itu ya, tahun 2017, terus pada saat itu keluar Undang-Undang Konstruksi Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 yang melarang untuk adanya penunjukan langsung kepada afiliasi gitu. Terus didukung lagi ada surat Kementerian BUMN yang menyatakan bahwa sinergi BUMN. Tapi di situ disebutkan afiliasinya seperti apa, Rekonsat tidak masuk.
yang saya pikirkan dulu adalah saya baru tanda tangan hari ini setelah terima dengan Pak Karmiono waktu sebagai dirutnya Ekonsat. Terus besoknya saya di WA oleh Pak Dedeng, Kepala Satuan Hukum, dia bilang, Pak Adang, Bapak sudah tidak bisa lagi ditunjuk untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PLN. Itu masukan buat saya, tetapi bukan kemudian saya menjadi itu, tapi yang saya pikirkan adalah oke, nggak apa-apa. Artinya sekarang saya rubah, saya bilang sama jajaran direksi, ada Pak Iwan, ada Bu Iva, kita harus merubah mindset sekarang. Rekonsat visinya adalah sebagai konsultan terpercaya, rencananya visinya adalah menjadi konsultan terpercaya di bidang energi. Saya bilang hapus energinya, kita menjadi konsultan segala rupa. Karena kalau kita menjadi konsultan hanya energi, apalagi pasarnya PLN, begitu PLN membuat kebijakan, mati kita. Saya bilang kita berubah aja. Kalau perlu, kalau misalnya Mas Didin mau melakukan acara hitanan anaknya, saya bilang kita bisa jadi event organizer-nya. Kenapa tidak? Konsultan itu harus bisa segala macam. Toh kita bisa bergandingan sama yang lain, saya bilang gitu. Kan nggak harus kita semuanya yang nangani, tapi kita sebagai integratornya. Nah, saya buka seperti itu, dan alhamdulillah itu kita bisa survive, walaupun kita kemudian dibatasi di sini gitu ya. Tapi kalau kita tidak merubah sejak awal, artinya menurut saya pembatasan itu hanya bunuh diri. Kalau kita membatasi ini nggak boleh, itu kita bunuh diri. Orang lain yang memanfaatkan akhirnya. Kalau menurut saya ya, itu aja. Pengalaman saya. Begitu kita rubah itu, ada yang nawarin, Pak kita kerjasama buat rumah sakit, ayo. Pak kita ada kerjasama untuk bikin aditif, ayo, jalan semuanya. Ya. Tidak terpaku lagi oleh karena harus bangkit, harus apa. Jadi ya saya bilang dunianya sudah berubah, kita harus ikut berubah gitu. Ya. Baik, baik Pak Adam. Bapak Ibu semuanya, tadi pertanyaan terakhir dari Bapak Ahmad Izzuddin Abduh ya. Untuk selanjutnya ini kita sudah di jam 2.13. Mungkin Pak Adang selanjutnya silakan untuk dilanjutkan ke materi pemaparannya apabila masih ada Bapak. Paparan saya ini mengenai mengenai bagaimana menyusun HPE sama HPS. Kalau lihat di schedule kan besok ya. Ya. Kalau lihat terserah aja. Kalau mau kita bahas sekarang is okay, atau mau kita bicara diskusi, karena kan bicaranya tadi di dalam rundown itu adalah studi kasus ya. Ya. Silakan. Mungkin di sini Pak Jaka silakan. Ya, baik Pak Adang. Sekalian mungkin bergabung. Ini ya sedikit usul aja Pak Adang, karena materinya sudah siap, mungkin langsung aja dulu, baru besok studi kasus Pak Adang kita siapkan lebih bagus. Jadi artinya kita buat list studi kasus, nanti coba kita diskusikan ya. Jadi mungkin ini materinya dulu ya. Nah kemudian yang besok, yang harusnya hari ini studi kasus diundur besok Pak Adang, gimana kira-kira? Oke. Ya sehingga nanti besok mungkin ada poin-poin studi kasus kita buat list gitu ya, sedikit tentang studi kasus gitu ada. Itu Pak Adang. Siap. Ya baik, terima kasih Pak Jaka, Pak Usman. Oke, kita lanjutkan tentang bagaimana kita menyusun harga perkiraan engineer sama harga perkiraan sendiri. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin tahu dulu pemahaman tentang teman-teman tentang perbedaan antara HP sama HPS apa ya? Ada yang bisa membantu? Silakan responnya Bapak-bapak. Mas Wildan, apa iki bedanya? Wildan. Mungkin lagi ini siapa ini, Mas Prisman atau Ibu Yeni? Ini. Ayo, siapa dulu? Kita samakan persepsi dulu.
Atau Ya. Mas Arief? Silakan. Ada Pak Hendra juga. Ada Pak Bagus. Ya. Maaf Pak Dang, saya tadi lagi sholat Pak, maaf Pak. Oh iya, no problem. Ya, mohon maaf Pak, mungkin saya coba menanggapi Pak, tapi ini berdasarkan pengalaman saya Pak ya, belum ada teori atau apa, mungkin kebaiki kalau saya salah Pak, atau bisa di-challenge dari pengalaman saya ini Pak. Kalau menurut saya HPE itu kan harga perkiraan engineering Pak ya, itu seperti harga pokok perhitungan secara engineering saja Pak, atau harga gambaran awal lah, tanpa adanya development cost ataupun financing cost ataupun marginnya Pak. Sementara HPS itu udah harga perkiraan sendiri, yang dimana itu udah masuk semua komponen yang perhitungan modal yang udah mempertimbangkan marginnya Pak. Itu menurut saya Pak. Ya, korek ya. Jadi biasanya harga perkiraan engineering itu disusun oleh bagian perencanaan. Biasa juga kalau misalnya PJB mungkin mau membuat suatu proyek, dibuat dulu HPE-nya, dibantu oleh konsultan. Itu adalah harga dasar ya, harga dasar. Sebetulnya hampir mirip HPS itu sama HPE, hanya saja HPS itu dibuat up to date. Jadi sekarang itu ditambah dengan tadi itu ya ada biaya untuk ROK, untuk risiko, overhead sama keuntungan, dan di dalam beberapa termasuk ditambahkan dengan PPN kalau HPS ya. Tapi intinya sebetulnya harusnya sama itunya. Ketika mekanismenya seperti apa, itunya sama, itu harusnya sama. Karena itu dibuat oleh perencanaan engineer, hanya saja biasanya dasar-dasarnya menggunakan jurnal-jurnal atau standar-standar yang sudah ada dari instansi-instansi yang terkait, semuanya itu dibuat sesuai dengan, kalau istilahnya itu seperti teoritis lah, atau engineering boleh dibilang seperti itu ya. Jadi jurnalnya seperti ini, harganya masuk semuanya, itu sudah ada di database dan sebagainya. Kontrak-kontrak yang dulu juga dipakai untuk sebagai referensi, terus masalah inflasi dan sebagainya, pada saat itu dia buat juga data-data sekundernya yang dari itu juga dibuat, kemudian dihitung harga pembangkitnya dinyatakan dalam rupiah per kW menggunakan range kapasitas. Misalnya kita mau bikin pembangkit 300 mega di HPE, itu biasanya kita membuatnya itu di range itu antara plus minus 10%, karena itu biasanya ada kelas-kelas pembangkit ya. Kelas pembangkit itu ada naik turun, bisa turun ke 10%, 270 atau bisa ke 330. Tapi maksudnya kelas 300. Nah, dibuat seperti itu. Nah, kalau ini sudah dibuat dengan data seperti ini, maka pada saat menyusun HPS, Anda tinggal melihat data dengan dasar-dasar seperti itu, kondisi pasar pada saat itu sebetulnya. Harga satuan upah ini yang dipakai di pasaran segini, sekarang yang dulu dipakai untuk menghitung di di HPE itu berapa, kan dia pakai standar, sekarang di pasaran berapa, apakah sudah berubah. Kemudian dokumen keadaannya kan dibaca lagi, dicermati lagi, harus ke lapangan lagi, apa betul ini perkiraan-perkiraannya, asumsi-asumsinya oke atau tidak. Kalau misalnya metode kerja yang dipakai oleh engineer itu sepertinya, apakah ini oke lah ya, kalau menurut nanti panitia pengadaan ini enggak, itu bisa diubah. Harga satuan pada kontrakt jenis yang sedang berjalan sebagai referensi gitu ya. Kemudian ini kan sama juga pada saat menyusun HPE. Kemudian informasi terkini juga ini terkait inflasinya seperti apa, apakah sama pada saat penyusunan HPE itu dengan HPS. Kalau waktunya berdekatan, sebetulnya HPS sama HPS sama. Tapi kan sering sekali proses penyusunan HPE itu udah sekian, terus dilipat ke manajemen, terus manajemen kemudian melihat itu kapan harus diolah. Ada jeda waktu sehingga ada kemungkinan harga itu berbeda antara HPE sama HPS.
bisa menjadi lebih besar, bisa menjadi lebih rendah malah, tergantung dari kondisi pasar saat itu. Nah, yang sering terjadi di PLN itu adalah ketika kita menyuruh engineer itu membuat HPE, itu ketika HPE sudah tinggal ditambah aja tuh, ditambah ROK sama PPN selesai. Ya harusnya sebetulnya ada updating. Jadi kadang-kadang untuk updating itu misalnya harga pasar seperti ini, supaya kan orang takut tuh ngerubah-rubah itu ya. Kalau itu buatan konsultan, itu kan kita lebih tenang ya. Oh ini buatan konsultan Pak gitu. Tapi sebetulnya pada saat kalau panitia itu mau, harga semen waktu itu dihitung misalnya dengan standar yang ada di situ ada 30.000 atau berapa. Terus di pasaran itu nggak ada, yang ada 35.000, tinggal dibuat berita acara aja. Hasil tinjauan pasar di lokasi itu harga semen sekarang adalah 35.000. Jadi dipakai untuk sebagai dasar merubah harga satuan daripada HPE sehingga naik lah itunya. Atau kemudian ternyata oh ini lebih rendah, diturunkan, dibuat berita acara aja. Artinya memang tanggung jawabnya berubah dari engineer yang menyiapkan HPE kepada panitia yang menjadi HPS, karena kemudian dirubah dengan dasar updating data itu. Tapi dalam kenyataannya ini yang sering saya alami di PLN selama ini, apa yang disiapkan HPE itu juga yang jadi HPS. Seringnya seperti itu ya. Seringnya seperti itu, cuma ditambah dengan ROK dan itu aja. Hanya itu aja bedanya. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau saya nggak tahu ini, kan Pak. Ada Pak Reza tadi udah raise hand. Iya Pak, izin tanya Pak. Untuk ROK ini maksimal berapa ya Pak di ketentuannya ya Pak? Lalu biasanya kan saat kita menyusun HPS ini ada faktor tingkat kesulitan atau faktor tingkat risiko ya Pak. Nah, mekanisme pengalian faktor tingkat risiko atau kesulitan ini gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, ya ROK itu kalau kita mengacu kepada Perdir, kalau dulu dibatasi hanya 15% ya. Sekarang saya nggak tahu nih, yang peraturan yang terakhir itu saya belum lihat lagi yang peraturan pengadaan yang terakhir berapa persen. Biasanya cuma 15%. Terus bagaimana kalau misalnya ternyata kan seperti yang disampaikan tadi, ada resiko-resiko di lapangan, itu dimasukkan ke dalam harga satuan. Dimasukkan ke dalam harga satuan. Jadi ada misalnya, oh ini tingkat kesulitannya ini. Jadi pemancangan ini tidak bisa dilakukan lewat laut karena ombaknya tinggi. Jadi kita harus menguruk dulu pantai itu, terus nanti setelah itu digali lagi itunya urugannya itu. Nah itu akibat perubahan metode itu akhirnya jadi mahal. Nah tetapi kan ada dasarnya. Nah itu kemudian menjadi dasar untuk dimasukkan ke perubahan harga satuan. Kenapa harga satuannya berubah? Karena metode kerjanya berubah. Karena kan begini, harga satuan itu ditentukan oleh metode kerja. Metode kerja itu menentukan harga satuan, menentukan juga durasi. Nah itu yang kalau di FIDIC itu metode kerja is belong to the conductor. Kalau kita merubah metode kerja, itu akan pengaruhnya kepada durasi dan kepada harga satuan. Makanya kalau kita menangani kontrak internasional dengan FIDIC itu hati-hati. Kita bilang metode kerjanya suruh diubah gini, itu bisa menjadi dasar klaim. Jadi gitu Mas Reza. Resiko biaya risiko akibat adanya kesulitan atau apa itu masukkan ke dalam harga satuan, tapi itu dibuat saja, tidak apa-apa penjelasannya. Iya Pak, untuk ininya penilaiannya itu ada acuannya nggak Pak? Terkadang kita cukup susah Pak menentukan semuanya pekerjaan semuanya kita pekerjaan panjang gitu Pak. Harga satuannya kan ada material, erection dan mobilisasi gitu Pak. Secara sederhana seperti itu ya Pak ya. Terus ada risiko yang cukup besar untuk mobilisasi Pak. Ada blokade warga dan sebagainya gitu Pak. Nah, kita menentukan ini harus kita kalikan berapa gitu Pak. Apakah 1,1, apakah 10% atau 15% untuk menanggapi risiko tadi itu loh Pak. Nah, seperti itu Pak. Yang kita kadang-kadang agak susah menjustifikasi itu Pak. Itu insting ya, kalau sudah bicara seperti itu kan insting ya, pengalaman. Jadi kita bagaimana itu diperkirakan misalnya jumlah
yang pancangnya seperti berapa jumlahnya, kemudian kira-kira yang hambatan-hambatan itu nilainya untuk berapa disatukan, terus nanti dibagi rata untuk satu pancang itu berapa, dinaikkan saja. Harga material pokoknya oke, seperti itu pakai standar-standar harga yang dari ini, tetapi kemudian di biaya kerja itu dinaikkan muka kerjanya, harga satuannya ya. Iya, Pak. Jadi tidak kan ROK-nya udah dibatasin 15%, nggak mungkin ditambahkan di situ. Karena itu ada itu juga, Pak. Dimasukkannya ke biaya satuan, harga satuan. Nah, makanya yang terjadi sekarang itu kan di proyek-proyek transmisi ya. Di proyek-proyek transmisi itu kan dulu itu kan pekerjaannya kan pekerjaan seperti EPC ya. Jadi mereka yang procure material tower dan sebagainya, kemudian untuk konduktor dan sebagainya, pondasi dan sebagainya. Kalau sekarang kan material towernya diambil alih oleh PLN, kemudian konduktornya diambil oleh PLN. Cuman kemudian yang diserahkan kepada mereka adalah pondasi sama erektornya aja, yang relatif nilainya tidak sebesar yang kedua ini. Artinya resiko-resiko yang terjadi itu biasanya dapatnya justru mereka ngambilnya dari sini, menghitung pekerjaan material towernya, harga satuannya bisa itu, sehingga ada kelonggaran untuk social cost. Tapi dalam kenyataannya itu ternyata karena itu diambil oleh PLN, itu masuk ke dalam kerjaan yang SCM itu apa tuh? Saya jadi lupa sekarang lupa nih. Di open book ya, bawa ke sana, akhirnya eksekutornya transmisi itu hanya ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hanya untuk yang di posisi fondasi sama erektor. Erektor itu tidak ada, harganya murah banget gitu. Akibatnya ketika ada biaya-biaya sosial itu mereka nggak bisa tanggung. Itu salah satu handicap juga, pernah disampaikan juga itu di forumnya PLN. Kalau dulu ada orang-orang yang nahan, misalnya nggak mau dibebasin ini, oke lah tetap dibebasinnya, harganya sesuai dengan standar, nanti dikasih biaya kadedeh gitu oleh kontraktor, karena mereka mempunyai ada allowance seperti itu. Kalau sekarang ya repot. Ya. Dan sementara gitu cukup Pak Reza ya, besok dilanjut untuk diskusinya. Silakan Pak Adang untuk dilanjut pemaparan. Ya, saya kira kalau untuk HPE sama HPE seperti ini, kemudian bagaimana kita mencari supaya nanti pemenangnya itu adalah yang sesuai dengan harapan kita gitu ya. Nggak yang abal-abal gitu ya. Tapi sebelum saya sampai ke situ, Pak Usman ini kan menangani yang untuk pengadaan di itu ya, pengadaan yang di pemerintah ya. Betul Bapak. Nah, case-case yang tadi yang oleh Pak Reza gimana tuh Pak Usman? Saya ingin tahu juga. Yang mana Bapak? Yang artinya kan ada resiko-resiko yang kan dibatasi itu ya ROK-nya ya. Ya, betul. Kalau di APBN kan juga dibatasi ya? Ya, betul. Nah, terus kemudian kalau ada biaya risiko itu masuknya di mana tuh? Berarti ini saya perlu ini. Kalau yang kemarin saya masih sempat buka langsung pasalnya dan lain-lain. Ini coba nanti yang Pak Reza ini untuk PR aja ya. Mohon izin Pak Adang. Ya, kalau kemarin waktu diskusi kemarin saya memang sempat juga. Memang ada beberapa misalnya seperti pembatasan. Kenapa itu adendum itu 10%, kemudian juga ketika peraturan-peraturan yang menggugurkan untuk tender berulang segala itu memang kalau di situ jelas. Cuma ini coba nanti untuk yang Pak Reza ini sebagai PR nanti coba saya carikan untuk ininya Bapak. Ya, mohon izin. Ya, untuk pembanding saja. Jadi ya betul, karena memang kalau di KLPD kan semua mereka acuannya kan ke Perpres ya Bapak. Sementara kalau di sini kan pasti Perdir ya Bapak ya. Iya. Nah, di sini ini memang sementara Perdir biasanya memang turunan dari Perpres Bapak. Nah, ini nanti enggak selalu. Enggak selalu, memang kalau ini kan banyak kan di situ juga meskipun masih abu-abu sebenarnya di Perpres juga biasanya ada juga. Nanti coba Bapak, saya akan coba ini. Ya.
Oke, baik. Untuk kita mendapatkan calon-calon bidder-bidder yang berkualitas, itu kita harus melakukan kualifikasi pembatasan pada saat tender itu dilaksanakan. Kalau dulu proses kualifikasi itu dilakukan per proyek. Sekarang PLN sudah menerapkan yang namanya DPT ya, daftar penyedia terseleksi. Itu sebetulnya prosesnya sama juga, kualifikasi juga, cuman kalau DPT itu prakualifikasi, kalau di kualifikasi itu kan sebetulnya ada dua, ada bisa prakualifikasi, bisa pasca kualifikasi. Kalau sifatnya kompleks itu memang kita biasanya melakukan prakualifikasi, tapi kalau sifatnya tidak kompleks biasanya kita bisa melakukan pasca kualifikasi. Terus bagaimana caranya supaya kita itu bisa mencari calon atau bidder yang kita harapkan. Ya sebetulnya kuncinya adalah pada saat kita menyusun dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan kan dokumen prakualifikasi atau dokumen kualifikasi ini termasuk dokumen pengadaan kan. Jadi ya kita ini kan saja kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi inginnya kita mau kelasnya seperti apa, yang seperti apa, itu semuanya kan bisa dituangkan dalam kualifikasi. Hanya saja dalam pelaksanaannya, ketika kita membayangkan sesuatu yang ideal, itu ternyata tidak ada yang bisa memenuhi kualifikasi, terpaksa kita menurunkan kualitas gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Oke. Jadi untuk mendapatkan pelaksanaan atau pekerjaan kontraktor pembangkit EPC yang kredibel dan kompeten, sebaiknya lakukan kualifikasi pasca pengadaan baik dengan prakualifikasi maupun pasca kualifikasi, tergantung kompleksitas pekerjaannya. Kalau dianggap gampang, bisa belakangan. Kalau bisa jadi dilakukan setelah pasca gitu ya. Tetapi kalau misalnya dianggap kompleks, sejak awal kita sudah sortir dulu yang bagus-bagus aja yang bisa ikut gitu ya. Itu ada persyaratan wajib, misalnya persyaratan ini adalah ini. Jadi sekarang itu sudah mulai, kemarin kan Rekonsat juga ditunjuk oleh PLN untuk melakukan pendampingan menyusun DPT. Kita bekerja sama dengan Hertz, perusahaan Kanada. Jadi apa yang dilakukan? Sebetulnya yang dilakukan tetap sama, cuman sekarang itu kita lebih ke arah melakukan due diligence juga. Jadi misalnya persyaratan administrasinya oke, ininya ada, semuanya ada. Tapi terus kemudian kita melakukan due diligence ke kantornya, benar nggak kantornya itu ada. Kalau kantornya dibilang peralatannya ada, di mana peralatannya, kemudian ahlinya, mana ahlinya, sampai sedetil itu sekarang itu. Makanya sempat waktu kita menjadi konsultan pendamping untuk menyusun DPT itu ternyata Rekadaya nggak bisa masuk. Terus saya dikomplain sama Pak Harjono gitu, Pak Adang kok ini bisa, kami nggak bisa masuk gitu. Tetapi ternyata setelah ditunjukkan ini loh Pak yang dipakai kriterianya, dan pada saat kita mengajukan sana itu nggak terpenuhi. Kalau misalnya ada, itu kan bisa diajukan kembali sehingga nanti itu bisa diupdate lagi untuk berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini persyaratan standar yang ada. Yang penting adalah sekarang itu ditambah bagaimana supaya kita yakin bahwa betul-betul mereka itu tidak hanya hanya di atas kertas aja. Jadi betul bahwa mereka itu ada atributnya benar. Nah, kita lihat itunya, mana kantornya betul nggak dilihat, mana. Bisa kebayang nggak misalnya proyeknya kontraknya kelas A misalnya yang besar sekali, tapi kemudian kantornya cuma ruko kecil, terus gimana nyimpen peralatannya, gimana ininya, di mana gitu. Nah yang seperti itu. Ya kemarin itu dilakukan lebih pendetailan pada saat menyusun DPT. Makanya banyak sekali kemudian yang tereliminir, terutama juga untuk perusahaan-perusahaan yang dari luar, karena perusahaannya diperketat juga. Jadi ini hal-hal yang saya kira ini semuanya sudah diatur di dalam Perdir ya.
Tinggal sekarang bagaimana kita mengimplementasikannya, meyakinkan bahwa persyaratan administrasi itu betul-betul dipenuhi. Iya, nah sekarang itu yang dilakukan kemarin waktu penyusunan DPT yang tahun lalu, waktu saya masih di sana, adalah kita melakukan due diligence langsung, dibuat tim-timnya, dilihat betul nggak bahwa pengalaman kerjanya di sini, mana lihat kontrak-kontraknya, ada nggak yang aslinya, tenaga ahlinya mana aja orangnya, coba kita lihat peralatan yang mana tuh, tunjukin di mana, terus dilihat itunya bukti-buktinya, betul nggak gitu. Jangan sampai itu hanya ada di atas kertas saja. Laporan keuangannya itu betul-betul yang sudah diaudit oleh anuan publik atau tidak, dan sebagainya. Jadi saya melihatnya tidak ada yang terlalu bagaimana caranya membuat itu, sebetulnya menerapkan dengan baik, kemudian bagaimana supaya persyaratan ini terpenuhi dengan baik. Kalau ini semuanya terpenuhi dengan baik, saya yakin yang sudah bisa masuk itu, yang sudah bisa lolos dari prakualifikasi ini yang baik. Kalau dulu kan lebih banyak ke paper ya, jadi lebih banyak ke suatu dokumennya mana, oke, ada semuanya langsung oke, masuk gitu. Kalaupun dilakukan due diligence itu hanya sampling di beberapa itu aja. Gitu. Ada juga permintaan evaluasi apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kontraktor yang bidder atau kontraktor yang kredibel. Ya, menurut saya lakukan waktu kita menyusun, kuncinya adalah pada saat menyusun dokumen pengadaan. Tadi kan kita bilang kalau kita fail to plan, maka kita plan to fail gitu. Jadi kalau sejak awal kita sudah membuat persiapan atau dokumen pengadaannya itu sangat tidak bagus, maka hasilnya pun akan tidak bagus ke ujungnya. Tapi kalau ini kita membuatnya dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Sesederhana itu kalau menurut saya. Jadi seperti ini tadi. Ini yang kemarin waktu kita dengan membantu PLN, kita lakukan due diligence, langsung kondisi kantornya seperti apa, jumlah SDM-nya benar enggak gitu. Ya kita sidak aja, ternyata enggak, ya akhirnya ya kita coret. Seperti itu. Terus salah satunya lagi untuk mendapatkan kontraktor yang benar-benar, misalnya pada saat persyaratan teknisnya itu memberi pemobatan yang besar pada metode kerja, karena metode kerja yang canggih itu itu akan menentukan nanti daripada metode jadwalnya. Jadwalnya juga nanti metode kerja ini juga kaitannya dengan harga gitu. Jadi itu akan bisa direview dengan baik. Metode kerja kan sekarang ini lebih banyak orang-orang menyampaikan metode kerja di dalam penawaran itu ece-ece aja. Nggak ada hubungannya sama schedule, nggak ada hubungannya sama harga gitu. Padahal sebetulnya itu kaitannya erat banget. Nah kalau kita mau bersusah-susah sedikit, pada saat mengevaluasi kita cek itu metode kerjanya menjadi bobot yang paling besar. Karena itu akan mempengaruhi jadwal sama harga satuan. Gitu. Ini definisi aja. Secara prinsip yang penting yang saya mau sampaikan tadi itu, isi kontrak adalah pembagian risiko antar pihak. Jadi kalau kita mau balance harganya wajar. Kalau kita mau resikonya kecil, risikonya didorong kepada kontraktor, berarti nanti harganya naik. Kalau kita mau ngambil resiko lebih banyak, maka harganya akan turun. Itu hukum alam aja sih. Apabila ada CDA, maka kontrak harus memperhatikan yang telah disebutkan. Jadi di FTV 1 pengalaman dulu, karena orang-orang yang ikut itu tidak memahami filosofinya, CDA itu bisa merubah-rubah kesepakatan yang dalam kontrak. Misalnya harga gini di CDA bisa diubah, material ini CDA bisa dirubah. Terakhir kita luruskan semua itu. CDA itu bukan untuk bernegosiasi lagi. CDA itu hanya melakukan konfirmasi, pelengkapan informasi yang harus misalnya lamsam ini uraiannya apa, seperti itu aja. Tidak lagi ada perubahan harga, perubahan spek dan sebagainya. Itu yang seringkali pada saat FTP 1 banyak berubah di CDA, ternyata itu harusnya itu bisa menjadi post bidding. Saya kira itu
paparan saya. Mohon maaf, ya ini karena kilat nih saya nyiapkannya kemarin. Materi presentasi ini. Ya. Ini sudah luar biasa sekali. Ya. Dan Karena kemarin ada Pak Wildan ini sudah langsung raise hand juga. Kita masih punya waktu sekitar 19 menit, Pak Adang. Bapak-bapak semuanya silakan. Langsung Pak Wildan, silakan Pak Wildan. Maaf Pak, saya cuma tepuk tangan Pak karena saya appreciate materinya lengkap. Iya. Materinya lengkap banget Pak. Oke. Sebetulnya ini tadinya materi presentasi yang disiapkan itu ada dibantu sama Pak Iwan, tetapi ternyata ada kendala di luar ini. Yang di luar. Sehingga jadi saya siapkan kemarin. Cepat Memang aja. Betul, Bapak. Ini Pak Muhaimin. Iya Pak, mohon izin. Silakan Pak Muhaimin. Barangkali Pak Adang punya cerita Pak terkait Tanjung Jati, skemanya Tanjung Jati itu seperti apa? Mungkin Pak Adang ada cerita gitu ya. Kemarin ada informasi dari Pak Jaka kalau nggak salah, sebetulnya kemarin saya menanyakan bahwa kapan hari berkesempatan untuk melihat di negara tetangga gitu ya, bahwa di Malaysia itu kalau nggak salah kontraktualnya untuk IPP itu komponen C-nya disediakan oleh pemerintah gitu, sehingga betul-betul bermain hanya di performance unit, reliability, keandalan atas unitnya dia gitu. Jadi untuk bahan bakarnya disediakan oleh negara gitu. Apakah ada contoh di Indonesia gitu ya? Kemarin Pak Jaka sempat menyampaikan kemungkinan itu ada di Tanjung Jati. Nah mungkin kalau Pak Adang ada cerita terkait hal tersebut, plus minusnya, atau mungkin bisa Tanjung Jati juga kamu juga belum paham sebetulnya skemanya seperti apa sih Tanjung Jati gitu Pak Adang. Baik, kontrak PPA itu sekarang mungkin sudah generasi keempat ya, terus berkembang. Kalau dulu itu di generasi yang pertama itu pass-through bahan bakar itu ya, tetapi sebetulnya semuanya itu yang mendanai adalah bukan pemerintah dalam hal ini ya, owner PLN, karena listriknya kan dibayar oleh PLN ya, nggak ada di pemerintah. Termasuk Tanjung Jati B juga oleh kita gitu, PLN yang membayarnya. Artinya, cuman skemanya itu kalau dulu itu pass-through, artinya bagaimana mengontrolnya setiap, saya lupa ya, setiap 2 tahun sekali atau setelah itu dilakukan tender, nanti kita sebagai ikut di dalamnya untuk memonitor pelaksanaannya benar atau enggak. Nanti harga yang disepakati itu kemudian di pass-through harganya ke dalam tarif. Nah, kemudian berkembang itu, terus kemudian ada konsep yang namanya bukan lawannya pass-through apa ya, lock-in ya, lock-in. Jadi itu harga-harganya sudah dibuat jadi melekat harganya segitu aja gitu, karena itu lokasinya misalnya di lokasi tambang batu bara. Untuk lokasi-lokasi di dalam tambang itu harganya di lock-in seperti itu, sehingga kalaupun adanya harganya lebih mahal di lapangan itu kan itu terpengaruhnya kan hanya di dalam biaya operasional ya. Jadi itu tidak terpengaruh biaya pasar. Jadi kalaupun nanti itu bisa untung atau bisa lebih, kalau di pasaran lebih mahal gitu, kita tetap pakai harga yang sama. Kalau ternyata di pasaran lebih murah, kita tetap pakai harga yang sama juga karena lock-in gitu ya. Itu dulu konsepnya yang generasi kedua dengan saya itu. Tapi generasi ketiga, ketika itu kemudian generasi kedua itu dipakai oleh yang IPP terkendala, itu salah satunya pernah terjadi kasus di PLTU di Poso. PLTU Poso itu namanya PLTU apa ya? Punyanya Pak Jaya tanya apa ya? 2 kali 13,5. Itu sebetulnya dia mintanya lock-in. Kenapa lock-in? Karena waktu dulu dia mempunyai lokasi tambang di depannya di Pulau Kalimantan. Tetapi untuk jadi dia minta harganya sekian ya. Pada saat itu mungkin dia untung tuh. Dengan bilang bahwa kami meminta lock-in walaupun tidak di mulut tambang, tetapi karena di depan lokasi tambangnya itu persis di seberangnya itu, di seberang Pulau Sulawesi ya, di seberangnya Palu. Ternyata untuk membuka tambang itu kan ternyata biayanya besar.
akhirnya kan tidak tereksekusi. Akibatnya akhirnya batu baranya beli dari pasar. Kejadiannya adalah kemudian harga tambang batu bara itu sempat naik terus. Tahun 2008 itu harga batu bara bisa sampai $100. Sehingga PLTU itu yang harusnya untung malah kemudian menjadi buntung. Karena si developernya itu harus mensubsidi terus rata-rata 3 miliar setiap bulan. Nah, akhirnya saya perkenalkanlah dulu waktu itu saya jadi salah satu tim untuk IPP terkendala yang namanya lock-in terindex. Pass-through itu juga repot karena setiap 2 tahun harus ada tender. Kemudian lock-in juga susah itu karena ternyata kan harganya begitu naik turun, orang kadang-kadang berhitung juga orang pemilik tambang itu. Kalau misalnya bisa dijual keluar lebih mahal, ya ngapain juga gitu. Lebih baik dia rugi, nggak apa-apa, bisa kena TOP, dia untung di tambang. Oleh karena itu kemudian kita kenalkan namanya lock-in terindex. Lock-in terindex itu harga di pasar pada saat harga yang dipakai untuk PPA saat itu diindekskan dengan harga pasar pada saat itu. Jadi kalau naik turun dia ikut naik turun juga. Jadi tidak ada risiko di situ oleh pengembang. Itu konsep itu seingat saya masih dipakai sampai sekarang. Nah, saya nggak tahu, seingat saya nih Tanjung B tetap masih pakai karena PPA-nya model lama, mungkin pass-through. Tetapi pass-through itu artinya di pass-through ke PLN, ke tarif. Sama dengan di Python ya. Python juga di pass-through. Nah, ketika Python yang 34 waktu itu ingat saya, kan dia menggunakan batu bara dari Harutmin ya, yang kelasnya 7.000. Ternyata di sana itu sudah mulai stoknya menipis, kemudian developernya minta kepada kami waktu itu supaya diadakan negosiasi ulang, karena sekarang sulit mendapatkan batu bara dengan kalori 7.000. Jadi dia mau menurunkan kalorinya menjadi 5.000, tapi kemudian dia minta ada dikompensasi merubah biaya boiler. Kita nggak mau. Kita bilang kewajiban Anda adalah melakukan tender. Kalau misalnya kemudian tidak diperoleh harga yang disepakati oleh PLN, maka developer wajib untuk menggunakan harga yang disepakati sebelumnya. Makanya kesulitan. Nah, yang terakhir saya karena udah lama meninggalkan IPP nggak ngikutin lagi tuh. Mohon maaf Pak Muhaimin. Terima kasih Pak Adang penyerahannya. Kalau kendalanya tadi yang pasti apa ya Pak Adang yang setiap 2 tahun tender ya? Setiap 2 tahun dia akan tender ulang. Atas bahan bakarnya? Iya. Nanti kalau kan itu dipass-through ke PLN harganya. Jadi karena setiap tahun di tender ulang, nanti PLN itu mengamati proses tendernya, ikut di dalamnya ngecek. Ya kan kita nggak tahu ya, kalau harganya lebih mahal, kalau PLN nggak setuju ya kita bilang saya nggak mau gitu, tapi nanti bisa pakai ke harga yang sebelumnya, tapi terus jadi engkel-engkelan ya, gitu. Kalau PLN-nya setuju harganya naik, ya itu konsekuensinya ditanggung PLN gitu. Oke. 2 tahun sekali itu jadi kendala ya Pak ya. Saya melihatnya kok lebih fair gitu ya, karena betul-betul IPP itu bermain di pembangkitnya, bukan bermain di energi primernya gitu. Kalau paham saya sih. Sekarang itu banyak pemilik batu bara yang ikut sebagai salah satu developer karena ingin memanfaatkan itu. Jadi dia dapat untung 2 dari pembangkitnya dan dari bahan bakarnya. Gitu. Nggak semua yang dipikirkan Pak Muhammad itu seperti itu. Jadi ada orang yang ingin dapatnya 2 dari suplai batu baranya, kemudian dari pembangkitnya. Contohnya itu anak perusahaannya RDM. Pak Muhammad bisa belajar itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan 2 manfaat dari suplai batu bara sama dari pembangkitnya. Terima kasih Pak Adang. Pak Adang udah membukukan anunya Pak Adang belum Pak? Keren tuh Pak kalau dibukukan Pak.
Pengalamannya Pak Adang itu Pak buku kan keren tuh Pak. Pak banyak banget. Pak Adang udah bikin buku kan Pak? Saya dulu sama Pak Nasir pernah ngobrol. Jadi kita kadang-kadang itu ingin gitu menuangkan pengalaman seperti ini itu menjadi dalam bentuk buku. Tapi kita juga khawatir itu nanti yang kita tuangkan itu menjadi bumerang buat teman-teman. Khawatir, ada kekhawatiran seperti itu. Makanya Pak Nasri pun ya, Pak Nasri Subayang itu kan dulu direktur konstruksi, dia sudah menulis tapi dia sampai sekarang belum pernah sebenarnya dia khawatir menjadi masalah gitu loh. Kita kan ingin memberikan ini sebagai pembelajaran kepada teman-teman ya, pada adik-adik semua yang akan meneruskan di PLN, PJB atau apa pengalaman-pengalaman yang lalu. Tapi masalahnya kalau dibentukkan dalam bentuk itu nanti khawatir juga itu. Misalnya kan gini, dulu ketika kita FTP 1 mengalami kesulitan, terus kemudian kita ada menunjuk suatu konsultan namanya EY. Hasil dari kajian EY itu ternyata disebutkan bahwa ini kesalahan kebijakan pemerintah. Yang FTP 1 itu disebutkan tadi itu misalnya harusnya tahapan proyek itu dilakukan secara seperti urutannya harus benar gitu, nggak boleh di paralel, dampaknya ini. Tapi itu akhirnya nggak boleh dikeluarkan buku itu. Buat PJB aja Pak, nggak apa-apa bukunya nggak usah dipublish keluar. Bisa jadi senjata nanti. Terima kasih Pak Adang. Iya, jadi mohon maklum kadang-kadang itu tadi ada buat semalakama, takut ditulis terus nanti menjadi nanti yang lama-lama disalahkan jadi itu juga. Waduh. Kalau gini kan lepas aja kita sharing saja. Ya. Kebetulan saya sempat menjadi kepala divisi konstruksi pembangkit seluruh Indonesia itu selama kurang lebih 3 tahun ya. Jadi bayangin ratusan kontrak yang harus ditangani, karena kan di pusat waktu itu saya pusing juga itu. Tiba-tiba dirubah dari regional menjadi fungsional. Jadi ada kepala divisi konstruksi pembangkit, ada kepala divisi konstruksi transmisi seluruh Indonesia dua-duanya. Tapi kalau pembangkit itu kan banyak sekali proyeknya. Jadi tiba-tiba misalnya Pak Nasir bilang, Adang ini ada komplain dari PLTU ini yang kecil-kecil di misalnya Sopipi, Maluku, aduh harus nyari dulu. Tapi lama-lama jadi ingat, ini ada PLTU ini, ada PLTU masalahnya apa. Kalau misalnya RDP, kalau RDP kan harus siap semuanya itu. Karena masing-masing punya istilahnya daerah itu ya, yang apa istilahnya itu. Jadi kadang-kadang dia tanya itu proyek-proyek yang kecil-kecil harus tahu juga dulu. Ya. Tapi saya senang sharing seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk perbaikan ke depan ya. Saya PJB kan waktu masih Pak Hengki di situ meminta saya untuk bagaimana membantu Ubang itu ya supaya bisa seperti UIP lah. Karena dulu saya pernah di Surabaya kan di Ketintang itu UIP itu saya dari nol gitu. Cuman masalahnya kan beda ini ya. Beda budaya, beda kultur, jadi agak perlu waktu untuk penyesuaiannya. Tapi sekarang kan udah mulai jalan kan ya. Mudah-mudahan. Oke Pak Adang, ini Bapak Ibu semuanya dari PJB. Kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Silakan. Pak Adang, kalau model kontrak generasi 1-4 tadi bisa kami pelajari di mana ya Pak Adang? Harusnya di divisi IPP ya. Jadi kalau generasi ke-1 itu yang zamannya Python, yang zamannya Sengkang gitu ya.
Seperti itu. Itu yang kalau generasi kedua itu udah mulai ke berikutnya ini yang di 2004. Kemudian generasi ketiga itu mulai masuk setelah 2007. Ada perubahan-perubahan di dalam itunya. Kalau yang generasi satu itu kita mengadop dari luar kayaknya itu. Karena itu pertama kali kan. Nah, kalau yang udah pernah bikin, udah ada slide-nya gitu Pak Adang terkait generasi kontrak itu Pak Adang? Aduh, saya coba nanti tanya sama ini ya, sama Pak Joko ya, Kadif IPP sekarang ya. Ya. Saya sudah lama meninggalkan IPP kan tahun 2010 ya. Udah 10 tahun, 11 tahun. Makasih. Nanti saya coba tanya Pak Joko, barangkali dia mempunyai dokumentasinya. Ya. Oke, selain Pak Muhaimin, bapak-bapak yang lain, Pak Ari Priantoni ada, Bapak? Yang perlu ditanyakan. Pak Izudin, masih ada Pak? Cukup Pak, mungkin besok banyak di diskusi waktu ya? ada studi kasus ya Pak ya, biar lebih enak. Pak Rido Priyo Utomo apakah hadir? Tidak ada ya? Pak Reza, masih ada? Pak, terima kasih Pak. Oke. Kemudian tadi Pak Wildan ya, Pak Wildan masih ada? Yang perlu ditanyakan? Ya Pak, menurut saya sudah cukup Pak. Sebentar cukup ya. Baik, kalau itu untuk menutup sesi ini barangkali dari Pak Adang. Ya. Sebelum kita memasuki sesi besok pagi, silakan Pak Adang. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih atas perhatiannya. Saya senang bisa bersharing informasi tentang EPC pembangkit ini, khususnya di bagian dokumen ya. Karena kalau EPC pembangkit ini kan saya lebih banyak di bidang konstruksi dan panjang gitu ya, manajemen proyek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari pagi sampai siang sore hari ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian. Paling tidak agar ke depan penanganan proyek-proyek EPC di lingkungan PJB khususnya maupun di PLN secara umum itu bisa menjadi lebih baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan, pengalaman yang ini yang kemudian sangat membekas itu adalah bahwa ketika kita merencanakan suatu proyek, itu kita merencanakan proyek itu untuk jadi. Jadi waktu banyak sekali orang yang bersikuku tentang masalah kontraktual, tetapi kemudian proyeknya tidak jadi. Otot-otot masalah kontraktual, kemudian proyeknya tidak jadi. Padahal kalau kita bicara kontraktual, kalaupun kita menang, kita hanya bisa mendapatkan bank garansi yang 10% aja. Sementara pembangkitnya yang sudah terlanjur dibangun, misalnya sudah 80%, 90% itu kemudian tidak bisa beroperasi. Tolong dicamkan seperti itu. Jadi bagaimana kita berpikir supaya proyek-proyek itu bisa selesai, beroperasi sesuai dengan rencana. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf karena penyajiannya ini terus terang slide-nya dadakan saya buat atas segala kehilapan dan kekurangannya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Adang. Pak Jaka. Ya, Pak Usman. Ya. Terima kasih Pak Jaka. Mohon izin untuk sesi hari ini langsung saya tutup Pak Jaka ya. Ya, silakan ya. Pak Usman. Baik. Terima kasih Pak Adang, Pak Jaka, Bapak Ibu semuanya dari PJB dan PJB Academy, seluruh peserta pelatihan procurement, kontrak dan bidding evaluation ya. Hari kedua ini. Kita akan bertemu kembali besok pagi di waktu dan forum yang sama. Untuk hari ini menutup pertemuan kita, tidak lupa saya selaku pribadi dan tentunya mewakili LPP Andalas Institute, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada pelaksanaan hari ini.
kita akan bertemu kembali besok pagi, dan tentunya harapan kami semuanya besok pagi kita masih akan bertemu dengan Pak Adang Sudrajat dan Bapak Jaka Windarta, ya, untuk bisa berdiskusi lebih hangat lagi. Semoga besok akan lebih lagi apa ilmu-ilmu Pak Adang, Pak Jaka yang bisa kita gali. Dan saya pun berterima kasih sekali untuk waktunya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu kembali besok pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.